Halo sobat Kangguru semua, kembali lagi di channel Kangguru. Kali ini kita akan membuat sebuah tabel ya, sebuah tabel di Microsoft Excel yang terdiri dari bukan tiga, satu, dua, tiga, empat, terdiri dari empat kolom ya, bisa dilihat di sebelah sini. Empat kolom, ini adalah sebuah tabel data dari ketinggian dan diameter dari sebuah tanaman. Lalu nanti juga kita akan mencoba untuk menjumlahkan, sebetulnya berapa banyak pertumbuhan tinggi dari semua tanaman dan juga sebetulnya berapa jumlah pertumbuhan diameter batang dari setiap tanaman ya. Di sini ada yang salah nih, perbaiki dulu ya. Oke, sekarang yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat dulu tabelnya, oke. Ini adalah salah satu cara membuat tabel, banyak cara membuat tabel di Microsoft Excel. Ini hanya salah satu caranya ya. Kita masukkan dulu, apa tuh namanya, headers-nya ya. Yang pertama adalah ada kolom nomor, lalu juga ada kolom subjek, di sini adalah tanamannya, lalu ada tingginya dalam apa tuh, dalam meter ya. Lalu juga ada di diameter batang ya, bukan barang. Nanti salah nanti. Sip. Nah, seperti itu ya. Di sini pada saat kita membuat sebuah tabel, Excel tidak secara otomatis mengatur lebar kolomnya. Itu harus apa ya, harus kita atur manual ya, harus kita atur manual. Tapi sebetulnya tidak manual juga. Karena caranya cukup mudah. Kita tinggal blok semua kolom ya, lalu kita double klik atau klik ganda pada garis, yang ada di antara B sampai E. Misalkan yang sini ya, antara D dan E. Tuh, dia sebetulnya otomatis juga mengatur, tapi maksudnya tadi Excel tidak secara langsung mengubahnya adalah pada saat kita memasukkan sebuah kata, Excel itu tidak otomatis mengatur langsung, lebar kolomnya, tapi dia biarkan dulu seperti itu sesuai dengan lebar kolom sebelum kita menulis. Nah, setelah kita masukkan semua tulisan yang dibutuhkan, baru kita atur kembali, lebar kolomnya secara otomatis ya, tidak harus satu-satu, jadi bisa kita atur semua. Kita masukkan dulu data-datanya ya, mulai dari nomor nih 1, 2 ya. Kalau misalkan datanya sedikit bisa seperti ini. Ini salah satu cara memasukkan, series di, Microsoft Excel. Nanti Kang Guru berikan juga tips dan triknya bagaimana cara-cara kita untuk bisa memasukkan series dengan, cepat seperti ini ya. Jangan satu-satu seperti ini. Wih, lama ya. Pohon pinus, 2,000 pohon years bambu. later. Getah, sip. Lalu kita atur secara otomatis lagi, bisa kita double klik garis yang ada di depan huruf C ya. Seperti itu, jadi nanti dia otomatis akan menyesuaikan dengan tulisan yang paling panjang. Lalu selanjutnya tingginya dalam meter ya, 2, 3. Nah, di komputer sini, di komputer Kangguru kita menggunakan tanda titik sebagai koma ya, karena karena settingan awal dari Microsoft Excel yang ada di sini adalah menggunakan titik sebagai, penanda angka, apa tuh namanya tuh, desimal ya, desimal gitu, yang koma-koma tuh lah. Kalau misalkan di komputer, sobat Kangguru semua ternyata tidak bisa menggunakan titik, berarti dia kemungkinan besar menggunakan koma ya. Coba dilihat aja di settingannya ya. Sekarang diameter batangnya 30, 2,000 years later. 25. Nah, sekarang kita lihat lagi, pada saat kita membuat tabel, kalau misalkan kita mau mengatur, rataan dari tulisannya, ini mudah ya. Kita tinggal blok, misalkan yang bagian nomor ini ingin semuanya di tengah ya, tinggal kita blok lalu seperti biasa pilih center. Lalu selanjutnya yang bagian subjek, kalau bagian bawahnya ingin ke tengah seperti tabel contoh bisa seperti tadi caranya, tapi kalau tidak mau tinggal kita klik subjek, lalu juga ini kita coba pakai, apa namanya, pakai shortcut ya biar gaul ya. Pakai shortcut itu gampang, tinggal awali dulu dengan tekan tombol Alt, lalu lihat hurufnya di atas, kalau kita mau alignment kan ada di home tuh. Lalu misalkan untuk center tuh AC, AC, seperti itu ya. Jadi nanti kalau cepatnya itu kan set 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 set. Wah, belajar juga pakai shortcut ya biar, kelihatannya profesional, oke. Nah, sekarang kita akan beri garis. Untuk memberi garis, kita tidak perlu memblok seperti ini.
Di blok juga bisa, tapi kalau misalkan tabelnya besar kan ribet ya. Jadi tinggal kita klik aja dalam tabel, lalu kita tekan tombol CTRL ditambah dengan huruf A. Jadi Ctrl A itu tuh memilih semua ya. Ctrl A, select all itu tuh. Setelah itu seperti biasa bisa juga pakai shortcut. Set, Alt, H, lalu di sini borders itu huruf B ya. Lalu kita pilih nih kalau all borders ternyata A, all borders. All borders ini adalah untuk memberikan garis di semua sisi ya. Nah, seperti ini. Sip ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama. Yaitu kita jumlahkan, kita mencari jumlah dari pertumbuhan tinggi tanaman. Oke, dan kedua jumlah pertumbuhan dari diameter batang ya. Nah, di sini posisinya kan aneh ya. Kalau misalkan kalau misalkan bertemu dengan seperti ini, jangan panik, lihat saja alignment-nya. Yang di atas ini ternyata alignment-nya center, tinggal kita ubah ke kiri. Tuh, jadi rapi lagi ya. Lalu kita juga ubah ukuran dari kolom G-nya, tinggal kita double klik. Nah, sekarang kita akan menghitung ya. Apa sih sebetulnya fungsi dari, oh ini nih, tunggu kita rapihkan dulu. Apa sih sebetulnya fungsi dari formula ya? Formula itu kan kalau kita hafalkan semuanya ribet, terus buat apa kita menghafal? Nah, fungsinya itu kalau seandainya kita sudah bertemu dengan tabel yang seperti ini ya. Contoh nih, kalau mau menjumlahkan pertumbuhan tinggi tanaman, ini kan kalau tidak menggunakan rumus harus kita jumlahkan secara manual ya, harus kita pikirkan atau pakai kalkulator. 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 1,5 tambah 2,5 tambah 1,5. Nah, itu kan ribet ya, ini hanya 10 nih, kalau 10 mungkin bisa. Tapi kalau misalkan pohonnya itu ada 1000 ya yang di kita data, kan lumayan memakan banyak waktu ya untuk menjumlahkan. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang singkat saja. Caranya adalah awali dengan tanda sama dengan. Kenapa tak awali dengan tanda sama dengan? Karena di Microsoft Excel ini semua rumus yang kita masukkan harus diawali dengan tanda sama dengan ya. Setelah tanda sama dengan, lalu kita masukkan SUM ya. Lalu kita kurung buka. Nah, di sini ada penjelasan kurung buka number one, number two, dan titik-titik ya. Number one ini bisa kita klik satu-satu nih. D4, D5, D6, nanti dia akan menjumlahkan. Tapi kan ribet kalau kita klik satu-satu ya. Jadi bisa juga kita blok saja. Nah, kalau di blok tandanya bukan koma, tapi jadi titik 2. Seperti itu. Nah, ini udah muncul ya, 38. Kan gampang kan? Kita tidak usah berpikir, biarkan Excel yang berpikir. Buat apa kita punya komputer, buat apa kita punya handphone kalau pada akhirnya kita yang berpikir. Ya, sama ini juga. Tinggal pakai sama dengan, sum, kurung buka, ya. Kita blok saja karena ini datanya sedikit, kita tekan enter. Ternyata kalau menurut tabel ini, jumlah pertumbuhan tinggi tanaman yang terjadi itu ada 38 meter. Lalu untuk diameter batangnya bertambah 363 cm ya. Nah, kalau ada sum atau penjumlahan, tidak afdol rasanya kalau tidak ada rata-rata. Yuk kita tambahkan rata-rata. Ya, kita lebarnya atur lagi. Nah, kalau misalkan untuk menghitung jumlah itu pakai sum, kalau untuk menghitung rata-rata itu tinggal kita bahasa Inggris kan, rata-rata itu bahasa Inggrisnya apa? Average, ya, average tulisannya. Sama seperti tadi, awali dulu dengan tanda sama dengan, lalu kita tulis average, kurung buka. Nah, ini muncul lagi number one, number two, dan lain sebagainya ya. Caranya sama dengan sum, tinggal kita blok aja. Set. Nah, ya. Kita langsung aja semua lah. Set. Nah, biar gaul lah. Lalu pertumbuhan diameternya sama dengan average. Oh ya, ini tidak harus kapital ya. Huruf kecil juga bisa. Tapi Kang Guru entah kenapa lebih satisfied aja kalau pakai satisfied. Kalau pakai huruf besar, average. Jadi rapih kelihatannya kan. Ini juga sama, tinggal kita blok. Nah, seperti itu.
Jadi rata-rata pertumbuhannya adalah 3,8 meter untuk tinggi, kalau rata-rata diameternya 36,3 senti ya. Kalau rata-rata itu kan mengerti ya, rata-rata itu adalah nilai tengahnya. Jadi kira-kira dari semua data itu stabilnya dinilainya berapa gitu. Ya seperti itu mungkin, tunggu konten-konten selanjutnya ya, konten-konten yang lebih menarik lagi kalau misalkan ada yang mau apa namanya, disampaikan bisa lewat kolom komentar, bisa berupa ide atau misalkan ada masukan, "Tolong, Kang Guru coba menjelaskannya seperti ini, jangan seperti ini." Ya bisa seperti itu lewat komentar ya, kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe itu gratis ya, tinggal klik aja. Terus juga jangan lupa untuk share ke kawan-kawan yang lain yang sedang belajar Microsoft Excel. Mari kita pintar bersama-sama, jangan pintar sendiri-sendiri ya. Oke, sampai sini aja. Bye-bye.